Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana qadha mesti ana sapa rabbukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soale yakin nek soal angger ngaji, angger saleh mesti kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Angger kowe kok mamang mlebu neraka iku berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah iki keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka iku ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya saat data napa posisi ini napa terusan iki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamat kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi lewat ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ki apal ayat sing tak apal, tak waca, kondang tenan. Apal lo ati, ojo wis semaan tok ati. Ngopo lomba. Dawe pangeran eling-eling ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya niki masih jalalan ya. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi agar aku kok cocok terus wis alim Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah, ya dadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab Ahlussunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya.
Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Mau kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kaelain gitu. Kok tidak ngemelain. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be qada. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhire yo wis ra apa-apa, langsung. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat tuh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Wah atur. Pangeran tetap ya falumaya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, dia tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah orang, pangeran kudu tunduk ke konstitusi batas amal, batas akhir, jadi kena limit. Jadi kaya kena pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini, Gusti inget loh, ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso batur kudu Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah, kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang ono syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Padahal kalimat dari Quran ya tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat mbek aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Ki Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah. Ki Bisri zaman Sugeng. Kula ora menangi tapi menangi murid-muridé.
mem fathama tak fathata mem domamu matamu kok mangkel ora tau ngaji kok ngomong Islam niku sakjane wae ngaji apa mem fathama nggih kok sing biasa cangkem elek iso nggih beda mem fathama tahu tak fathata terus tadi agar orang orang iso ngaji kok sok ngiyai kon ngeja melfat sama ya sih gue nak tercangkem elek langsung elek jadi capek lali elek kata elek nih piye kamu apa pangeran sepurane akeh tenang ae tak lapor pangeran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid masih menstruasi idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira atau mikir mari terang. Oh ya Allah, ya Allah. Sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya kue juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul ora juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair kue jagoan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di sing gampang apa sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ora kowe dibela jebule padha ora isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah SAW dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat iku terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning.
Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sedih bilang ora ro. Ngapa los sekarang-karuan. Loba menangan mata ngomong terang. Lah sing ora paham ya roba ya kalah. Malah kalah membido Gus ya ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku lah direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi. Ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus mukhalladina finnar. Apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat. Karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ya misalnya mudik sempu wojok, coba dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa mlebu swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Tapi nek mlebu swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus karena ada di wali suka dirapi mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus ke sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ya mereka kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti, kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin?
Karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi dong toh? Salim maju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh mau asar ya aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul ba'di wa iradatil itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir munir yo bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaannya orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia yang paham, orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia. Anut orang apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai orang agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Ibu-ibu lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa ma itu kak sing terusane iku fi samulnya fi sidri maksud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma imaskub wa faqiatin katsira lama tuati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing saghirun auraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang saghir ya, yang saghir apa auraquha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes, kok ini gak ada anggur, kok gak ada apel,
Jadi pokoknya Allah ku cerita ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil qadati walasi dong. Dong. Pinter. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya, gobloknya jadi terus no ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Padahal khotbah nih. Kadang khotib ya enggak, ngayate rapal kok. Ya tahu ana khotib sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah baba rapal ora sama cae. Falanu siap lah. Falanu siap. Dari wah kita berburet. Iku teke sing buret. Kitab disalahno. Masuk kitabe buret. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Meneh nek buret ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu. Barang buret juga alasan fala anu. Lah lebah wis tuwa khutbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi kuwi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Lah nek nasib apik jarak pali mergo sujute suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat, nak nasib pemapik jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban to sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kok wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kowe bener pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nek terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Ya toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Oh nasib penting. Ya pol nasib. Kowe nek lagi senengi wong ngono para pejabat darani dakwah, dianggap bina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib elek dianggap golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa tawqin. Dari tawqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tawqin. Lah nang ngono ya enake apa ning surga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Ya kan ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok qiraati sampai sing juara MTQ. Wah. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ngaji mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok
Lah iya, ora kok terus ngaji wong roti iku gak. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat iki, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita anak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama Nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebenarnya apik pas-pasan, tapi kan pikirannya kan ya justru apik pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatul Mu'in nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu sing nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane ning Malaysia anak kon mulai mau ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai aku jadi pelayan. Ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas. Dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya semuanya. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, ya kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan memakani guru-guru macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran ya. Ayo, ketemu kiai saya nerangno. Ketemu pangeran. Itulah. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan.
Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan ya overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener di ngono. Catokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa fasih ning pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora ya ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kungfu itu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini nak tak tolak itu mau ayat walah tak terus. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Tahu, dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji ini maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rada jadab-jadab. Di NU itu kan lengkap tuh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mit. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ana sing ngurus suwul bagi pidato Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wiyur kisah tulisan. Jadi aku dilebokno itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Perumahan ya. Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur elit. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ana santri NTT. Raine mirip mek kowe. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane cah iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isin dhewe ya aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat ijek gowo. Lah sisa ada itu gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, senjata itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok
soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dan keamanannya di sana nanti itu stasiun nanti itu. Dan ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya? Tetap disalah. Makanya gini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin bayar. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi, pasti ramati gampang nulari. Sing nakal, gampang. Nah akhirnya kiai tinggal buka idah darul mafasid. Tapi nak cara aku Gus, tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Saya mana-mana itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasrah noban. Apa saya diumumno mundip. Lho ya turunan. Lah ya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok mental. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai dia. Jadi suante. Santri darah mirip kiai ini suante. Ya guys, setuju ya? Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya, kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama Manut Bangun yang punya pengajian umum, Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono. Ya iku mau tarafail laili. Aqimis shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Oh, kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok nang mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak ora percaya dulu. Kandhanane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Napa al kafir ida aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Sampeyan jatuh. Menak niat siar ya ora kok. Lembaga. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul usla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul usla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Ojo komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru. Aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas.
Gus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan Gus. Saya tahu mau syahadat, raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Apa? Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan seluruhnya Muhammad ada. Harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, meneh sik tak tukar rokok sik sampai sik. Karena apa meneh kenalan. Jadi nanti yang budi. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, malah haram sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal dia Mansur bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong. Ya pinter rek. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Dosa ini salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia punya saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Dia enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi Kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih itu wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan ning dalam kecelakaan pas toha itu pasti isu katokan cekak seprapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok ape nulungi wong loro paham ya kecelakaan terus dia nek kelambinan sik sarungan sik serbanan sik lagi mulung mergo dene iya kira-kira salahno pangeran to kelakuan ngono iku lho salahno enggak jawab salah disalahno karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya maksud iki sentimen orang tahu banyak seberapa tuh mas? Seberapa cekak elek. Jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pong-pong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Yes, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah ini. Orang terima salah buyute salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, itu ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau dikongkong mandi terus seremonial terus dia diundang terus disoting terus kisah duduk ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep terus awalnya demo
Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya Gus. Yang baca Quran itu adiknya kan Gus. Cuma adiknya tukarannya di IP nih Gus. Gelutnya itu apa IP nih? Hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar gak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi. Akhirnya Umar ya nurut, ya hatus deh. Orang hatus moco kan, barang moco terus tadi nangis ya mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran, terus masuk. Lalu lagi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksina kan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alat macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya mang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern. Tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita tarohus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Pak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus. Si jadab-jadab Pak Suwana juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Nah kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru. Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sampai besar. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Aku nggak boleh banyak-banyak ya kenal ini orang oleh akeh. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih kerana Bayi Imam Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti iku Kiai Mansur, tigo nakalan, tigo dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal di dunia, gak munggah kan? Ditakoki. Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok era munggah. Itu langsung diubah no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukhafadah gimana? Cocokan, Pak Dusun Pak Fakir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa, Cung? Teng terminal, Pak. Munggah kan.
Karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, mau balik dengan Natal dulu. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panuti. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Berarti khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah yang dua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saiki nggak mungkin. Harus sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa Tuban ya asli kita aslinya langsung ngiling toa kan ini wong Tuban di tahun ini mulai agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya maksudnya dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan terus dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah bangkrut mati terus biasa lah. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue tak tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu kalau mereka minum dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Jadi wah nanti dunia mentek. Kena buat dulu. Tapi dunia mentek aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Lalu jadi tiru karena nggak cukup. Benar kata ini nggak cukup ya. Bocor korot sementara biro. Oh, ratu kok, dunia ini soleh Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Singelati wali-wali, karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani orang nakal-nakal bina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, yang orang bisa. Pas pertama latihan jadi wali, itu ya kayak muni penuh pahpoh sunah rasul, persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan yang laut, nih gue kisah itu, nih gue apa nih? Kisah laut. Pantai. Bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seperempat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa, wong alim, ahli fikih kok katoan, ya, mari cekak ukuran itu jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jengkol, yes. Nah cekak mbah ya roh. Singkat cerita itu, ya gitu gimana sih? Bal-balan ya, masyarakat orang negara ya, wong belah bal-balan, ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub. Masih amatir lah, masih latihan lah, masih diuji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi ngenteni Sa'roni, ya saya jangkar, dia senior cangkemmu sing apik, dekne iku padahal ada men cangkemmu sing apik wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wakil banget tuh, sebelum wong iki wali. Sebelum wong iki wali. Dene mau nunggu ning isar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini ya keberatan. Nah, tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi ngopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan.
Lah nek kowe gelem tak wae kowe. Pun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, pakoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kok bal-balan. Ora untuk sangu proses bi. Wes sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling enggak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak tok kan? Ya sing pak sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung biasa wae. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobaqatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin orang no. Wah, ini malah orang. Itu wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mlebu kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya dia wali dekat Allah kan enggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu milih enggak mau ya enggak apa-apa, kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12. Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing. Cek aja lho masyarakate. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah itu dari gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu syaratnya kok ayu menarik ngajak terus kowe muni ra gelem ayo wali ora jawe wali lah sing wani daftar sapa jajal itu orisinil loh, Dewi Kanjeng Nabi Sabatun yudilu humuwa fidilu iya maladillah illa dilu nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'at huwa imra'atun da'atulat masin wa jamalin waqala ini Allah betul-betul astagfirullah coba hebat disusulin kapan-kapan aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik apa? Makanya kalau nu syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai ini. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Gak aku roto hati pidato, aku rasa pidato aku seneng. Dia si Arif itu penting. Rizki itu penting ya. Baik itu terus nanti. Setelah gue ya terus nanti. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada contoh seperti itu. Dan itu lah cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali coba juga. Udeng-udeng agak cobaan ke udeng-udeng. Itu biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nabi Islam itu ya apa-apa orang yang larang wae. Enggak artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia Abto'a Mas Yahudia mengendorkan apa?
jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawarin. Tahu diri lah. Yang Hawarin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso menip yang itu yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa teknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Semua. Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala tatrudi, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada kode unggulan kamu jangan terus kritik. Raro Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang ora gampang. Bicara aku tuh modok ini lah tak pengen. Semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani uang nih semua mas kita sebelah, cara modok ora oleh. Muni yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis sufilah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepen sithik wato. Kan ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu. Enggak nak virus mulu. Virus kedunya. Mana Dewi Bambun? Iya, santri kiai itu kan mati santri ya. Kayak ngerokok. Santri gue kelas. Tadi dua ya tenang. Lo santri kelas dulu. Zaman gue jadi santri, kiai sopo buat cucuk. Gue kelas cucuk kiai sopo. Tapi bareng jadi kiai bagai musuh. Kan rival, apa?